Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Muzamil dengan NIM 1910843032. Di sini saya akan mempresentasikan tesis skripsi saya yang berjudul Implementasi Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021 sampai 2026. Ini dengan dosen pembimbing saya yang pertama, yaitu Ibu Butarini SIP MPA, dengan dosen pembimbing saya yang kedua yaitu Ibu Nilawayuni SAP MPA. Itu adanya latar belakang. Latar belakang di sini saya dengan adanya tingginya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021, Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat ketiga dengan tingkat pengangguran terbuka TPT tertinggi dari 36 provinsi yang ada di Indonesia. Jumlah pengangguran pada bulan Agustus 2021 yaitu 179.948 jiwa. Itu adanya data terbaru dari BPS Indonesia, bulan Agustus 2024 Provinsi Sumatera Barat berada pada rank 11 dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan jumlah pengangguran 178.278 jiwa. Ketiga yaitu adanya jumlah pengangguran terbesar di Sumatera Barat berasal dari lulusan SMA, SMK dan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu adanya rendahnya produktivitas tenaga kerja. Yang pertama adanya pada Restra di Snaker Sumbar dipaparkan bahwa produktivitas tenaga kerja di Sumbar masih rendah. Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya kompetensi tenaga kerja di Sumbar. Dari 1.062.118 orang yang bekerja, sebanyak 829.412 orang atau sebesar 77,81% merupakan tamatan SMA atau SMK ke bawah, dan hanya 22,19% yang menempatkan jenjang pendidikan diploma ke atas. Rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, maka bagaimana Disnaker Trans melalui bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja mengimplementasikan peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang tugas pokok dan fungsinya yang telah dijabarkan pada Rencana Strategis Disnaker Trans tahun 2021 sampai tahun 2026. Bagaimananya implementasi program tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sampai 2026. Apakah sasaran strategisnya meningkat, kualitas tenaga kerja di Sumatera Barat tercapai. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana implementasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat pada tahun 2021 sampai 2026. Manfaat penelitian. Pertama adanya manfaat teoritis atau akademis. Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan keilmuan pengetahuan administrasi publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian tentang ilmu administrasi publik, terutama pada konsentrasi kebijakan publik, yaitu tentang evaluasi implementasi kebijakan publik pada pemerintahan daerah provinsi. Kedua, adanya manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang manfaat pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait pemerintahan, terutama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah bagian dari tesis yang memuat referensi ekstensif terhadap penelitian dan teori terkait. Disinilah hubungan dibuat di antara teks sumber yang digunakan, tempat memposisikan diri, dan penelitian di antara sumber-sumber ini. Ini adalah kesempatan untuk terlibat dalam dialog tertulis dengan para peneliti, sekaligus menunjukkan bahwa telah terlibat memahami dan menanggapi badan pengetahuan relevan yang mendukung penelitian. Jadi penelitian yang relevan. Pertama adanya Alzena, Tiara Palma 2025. Analisis pelaksanaan program pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat. Yang kedua adanya Adinda, Herman Putri 2024. Implementasi program penempatan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Kota Padang. Ketiga, adanya Silviana Willy 2024. Implementasi program pelatihan kerja pada unit pelaksana teknis daerah UPTD Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Agam. Yang keempat, adanya Pakri Ahmad Firdausi 2023. Implementasi program jaminan sosial dan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja bukan penerima upah. Begitu di BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang. Teori. Implementasi adalah sebuah tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Yang pertama, adanya proses pembuatan kebijakan. Yang kedua, adanya proses implementasi kebijakan. Teori yang digunakan berdasarkan analisis tentang empiris dan teoris yang peneliti paparkan, latar belakang dan konsep teoritis yang sebelumnya, maka peneliti menetapkan teori Edward III untuk implementasi kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja di Senakerta, Sumatera Barat. Skema pemikiran. Pertama, adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat. Adanya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2017 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Ketiga, adanya Pasal 7 Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat, adanya aplikasi konseptual evaluasi implementasi dari model implementasi kebijakan Edward III. Itu terdiri dari 4 variabel. Yang pertama, adanya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Botkan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang yang diamati. Kedua, adanya teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini, sedangkan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pendapat-pendapat informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan penelitian. Ketiga, adanya teknik pemilihan informan. Teknik pemilihan informan yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah teknik purpose sampling. Teknik purpose sampling adalah teknik pemilihan informan yang dipilih berdasarkan karakteristik, maksud, dan tujuan penelitian. Keempat, adanya peranan. Karena peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama. Fungsi peneliti yaitu menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menginterpretasikan data, melakukan analisis data, dan membuat kesimpulan atas temuan yang didapat. 5. Adanya proses penelitian. Pengamatan awal untuk merumuskan masalah, melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai permasalahan yang dia akan diteliti, analisis, dan mendapatkan hasil. Yang keenam, adanya teknik analisis data. Analisis data yang peneliti lakukan adalah analisis data menurut Sugiono, yaitu pertama adanya analisis sebelum di lapangan, kedua adanya reduksi data, yang ketiga adanya penyajian data, yang keempat adanya consequence drawing atau verification untuk penarikan kesimpulan verifikasi. Yang ketujuh, adanya teknik keabsahan data. Dalam menguji pembuktian data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan sebagai cara dan berbagai waktu. Menurut Sugiono, terdapat 3 bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Yang ke-8, adanya unit analisis. Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaga atau organisasi, yaitu bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Deskripsi lokasi penelitian. Yang pertama, adanya deskripsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, susunan organisasi, tugas, dan fungsi. Ini adalah bagian dari struktur organisasi di Senaker Trans Provinsi Sumatera Barat.
Berarti adanya temuan dan analisis data. Mendeskripsikan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Program pelatihan kerja sebagai salah satu strategi pengembangan SDM untuk mempersiapkan diri peserta mencari pekerjaan dan meningkatkan kompetensinya memerlukan fungsi evaluasi untuk mengetahui efektivitas program yang bersangkutan. Implementasi program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja di Senakerta Sumatera Barat dengan skema keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan dengan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Pertama ya adanya visi, terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan. Dengan misi, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berjasa. Dengan tujuan pertama adanya meningkatnya daya saing angkatan kerja. Dengan sasarannya yaitu meningkatnya kualitas tenaga kerja, dengan strategi yaitu meningkatnya daya saing angkatan kerja melalui pelatihan vokasi, penguatan BLK, dan lembaga produktivitas. Dengan arah kebijakan yaitu ada peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Ini adanya komunikasi. Komunikasi memiliki 3 poin yaitu yang pertama adanya transmisi, yang kedua adanya kejelasan, yang ketiga adanya konsistensi. Di sini sumber daya memiliki 4 poin yaitu yang pertama adanya staff, yang kedua informasi, ketiga adanya wewenang, dan keempat fasilitas. Disposisi. Ini disposisi memiliki 3 poin. Yang pertama adanya efek disposisi, yang kedua melakukan pengaturan birokrasi, yang ketiga adanya intensif. Sini struktur birokrasi memiliki 2 poin yaitu yang pertama membuat SOPs, yang kedua melaksanakan fragmentasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, program pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja dirumuskan dan diimplementasikan oleh Disnaker Trans Sumatera Barat sudah dijalankan dengan baik. Namun hasil penelitian yang didapat dari beberapa sumber dan observasi peneliti menunjukkan bahwa perumusan program belum dilaksanakan dengan maksimal. Saran, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan observasi yang dilakukan oleh penelitian beberapa bulan ke belakang, maka peneliti memberikan saran untuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat membenahi diri secara internal terlebih dahulu. Dengan kata lain, melakukan pelatihan dan pemantapan materi terkait tupoksi dan kebijakan serta program yang akan diimplementasikan. Karena minimnya pengetahuan dan pemahaman para implementator terhadap kebijakan dan program akan sangat mempengaruhi. Baik, terima kasih. Ini adalah hasil dari video presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.